Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhal khair. Kaifa halukumul yaum? Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita secara daring untuk kelas 3 SD. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar bahasa Arab dengan menggunakan Google Meet, tapi menggunakan buku MDA karena waktu itu buku SD kita belum dibagikan. Nah, jadi karena sekarang buku bahasa Arab SD yang ini sudah dibagikan, maka kita belajar menggunakan buku yang ini. Oke, silakan nanti anak-anak buka bukunya di rumah dan perhatikan, ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, ini buku bahasa Arab yang baru, berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Ini bahasa Arab untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Ya, sama dengan SD ya. Madrasah itu artinya SD, sedangkan ibtidaiyah itu artinya dasar. Ya, sekolah dasar ya. Lanjut, ini cover bukunya. Nah, ini pelajaran pertama, Ad-Darsul Awal. Pelajaran pertama, judulnya Al-Mawaddud Dirosiyah. Nama-nama pelajaran. Jadi pelajaran pertama ini untuk kelas 3 kita belajar tentang nama-nama pelajaran. Oke, lihat perintahnya, amatilah gambar di bawah. Siswa-siswi sedang duduk dengan tertib. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru. Pelajaran apakah yang sedang dibahas oleh Pak Guru? Ayo kita belajar bersama tentang berbagai macam pelajaran. Ya, lihat ada gambar siswa sebelah kanan, siswi sebelah kiri. Ya, jadi duduknya dipisah. Ada Pak Guru memegang buku. Jadi buku atau pelajaran yang sedang dibahas adalah pelajaran bahasa Arab. Ya, lihat kelasnya rapi. Ada jam, gambar presiden, lambang Garuda, papan tulis, ada bendera. Oke. Ini dia gambar yang pertama. Lanjut alam berikutnya. Ini KI dan KD pelajaran kita. Jadi buku kita kali ini itu buku yang berdasarkan kompetensi K13 ya. Sama dengan buku-buku SD yang lain. Di sini ada KI dan KD-nya. Lihat, salah satu KI-nya adalah menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah Allah SWT. Jadi, kemampuan bahasa yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang menciptakan kita, memberikan ilmu kepada kita sehingga bisa kita berbicara, termasuk pandai menggunakan bahasa Indonesia bahasa sehari-hari kita, maupun bahasa-bahasa lain nanti bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Jadi itu semua adalah anugerah dari Allah SWT. Kemudian setelah menyadari bahwa kemampuan berbahasa itu adalah anugerah Allah, maka KI2-nya mengamalkan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Jadi mengamalkan kemampuan berbahasa kita untuk hal-hal yang bermanfaat, mengajarkan kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian itu KI 1 ya, 1.2. Kemudian KI 2-nya menjalankan sikap peduli dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Peduli dalam berkomunikasi, ya maksudnya tidak enggan berbicara, ramah terhadap semua orang. Ketika ada orang yang bertanya dan sebagainya, maka kita memberikan jawaban atau respon yang diperlukan. Ya, kemudian yang 2.2 menjalankan sikap jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ini juga kemampuan berbahasa yang kita miliki itu harus kita gunakan dengan baik. Salah satunya adalah jujur dalam berbicara, berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Jadi tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar, ya, isu, hoax, fitnah dan sebagainya. Kemudian ini KD 3.1 ini adalah KD pengetahuan yang harus Anda capai dalam pembelajaran ini. Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema Al-Mawaddud Dirosiyah dengan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang nama-nama pelajaran. Jadi fungsi sosial, bunyi ya. Pertama dengan bunyi berarti istimak.
mendengarkan bunyi dari kata-katanya, terus mengenal kata-katanya dan makna arti dari kata-kata yang berhubungan dengan tema mawaddud dirasiyah atau nama-nama pelajaran. Kemudian juga mempraktekkannya dengan memberi dan meminta informasi, maksudnya dengan bertanya dan menjawab. Ya, latihan bertanya kepada kawan tentang nama-nama pelajaran dan menjawab ketika ada pertanyaan kepada kita. Kemudian untuk praktek 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang nama-nama pelajaran. Ya, kalau kita tatap muka maka di dalam kelas akan kita praktekkan. Dicontohkan nanti si A bertanya kepada B, nanti si B menjawab menggunakan bahasa Arab. 4.2 menyajikan hasil analisis bunyi, kata dan makna dari teks sangat sederhana terkait al-mawaddud dirasiyah dengan memperhatikan kaidah penulisan huruf sambung. Yang 4.2 ini berarti menuliskan kosakata yang kita dengar, kita baca, kosakata tentang pelajaran mawaddud dirasiyah atau nama-nama pelajaran ke buku. Ini KI dan KD pelajaran kita. Lanjut halaman berikutnya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan pelajaran kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada pertanyaan mad darsul an, ya, apa pelajaran sekarang? Terus jawabannya al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Ma hadza, apa ini? Terus jawabannya hadza asadun, ini singa. Asadun itu artinya singa. Kemudian ma asabak, apa yang menimpamu? Maksudnya kamu sakit apa, ya. Kemudian maradul batni, jawabannya maradul batn, sakit perut. Marad itu sakit, batn itu perut, sakit perut. Kemudian di bawah berikutnya ada ungkapan instruksional dalam proses pembelajaran. Instruksional itu maksudnya kalimat perintah. Contohnya al-ibarut ta'limiyah, ungkapan pembelajaran. Lihat, hayya naqra. Hayya naqra artinya ayo kita membaca atau mari kita membaca. Hayya itu artinya mari, ya. Naqra kita membaca. Irfa sautak. Irfa artinya tinggikan atau kuatkan, sautaka suaramu. Kemudian wal'an daurok. Wal'an artinya sekarang, daurok giliranmu. Ya, wal'an daurok sekarang giliranmu. Tafaddal, silahkan. Jami'an, bersama-sama, ya, bersama-sama, barengan, sama-sama. Marratan ukhra, sekali lagi. Atau marratan artinya kali, sekali, ya, ukhra yang lain, ya, kali yang lain, ya, maksudnya sekali lagi. Khuz, ambil atau ambillah, khuz, ambillah. A'ti, berikan aku atau berilah aku. Hati, hati itu artinya datangkanlah, buatlah, ya. Umpamanya hatil misal, berikanlah contoh. Ya. Bisur'ah, bisur'ah artinya cepat. Al-ibaratil khabriyah, ungkapan berita, berita atau keterangan, menyampaikan berita atau keterangan. Contohnya jaa waktul istirahah, waktu istirahat telah datang. Jaa telah datang, waktu al-istirahah, istirahat. Waktu istirahat telah datang. Intaha darsuna, pelajaran kita telah selesai. Intaha artinya telah selesai, darsuna pelajaran kita. Jadi ini beberapa ungkapan yang akan kita pelajari nanti sesuai dengan pelajaran kita yang ini. Lanjut, ini halaman 4. Jadi yang pertama al-mufradat, membaca kosa kata. Silahkan Anda nanti ikuti. Darsul Quran, pelajaran Al-Quran. Darsul hadis, pelajaran hadis. Darsul fiqh, pelajaran fikih. Darsul tarikh, pelajaran sejarah. Darsul akhlak, pelajaran akhlak. Darsul lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Darsul lughatil injiliziyah, pelajaran bahasa Inggris. Darsul lughatil indonesiyah, pelajaran bahasa Indonesia. Darsul ilmil alam, pelajaran ilmu alam atau IPA atau sains.
Darsul riyadiyah, pelajaran olahraga. Oke, itu beberapa kosakata tentang nama-nama pelajaran. Lihat membaca gambar. Nah, membaca gambar, lihat di gambarnya, amatilah gambar berikut. Di situ ada gambar buku-buku nama-nama pelajaran yang kita sebutkan tadi di atas. Ya, sekolah adalah tempat belajar. Pelajaran yang kita pelajari bermacam-macam. Sebutkan nama-nama pelajaran di sekolahmu. Ya, tentu di setiap sekolah pelajarannya berbeda-beda. Dan di sekolah kita pelajarannya sangat banyak. Ada pelajaran umum, pelajaran SD, dan ada juga pelajaran keagamaan, yaitu pelajaran MDA. Dan bahasa Arab di sekolah kita termasuk pelajaran MDA dan juga termasuk pelajaran SD. Karena bahasa Arab ada di rapor SD dan juga ada di rapor MDA. Kemudian berikutnya adalah al-istima', mendengar. Jadi istima' mendengar. Kemampuan pertama dalam belajar bahasa itu adalah kemampuan mendengar. Ada 4 kemahiran dalam berbahasa. Salah satunya yang pertama kali adalah mahir mendengar. Setelah mahir mendengar, mahir mengucapkan, ya. Setelah mahir mengucapkan, mahir membaca, ya. Mahir mengucapkan, mahir membaca. Kemudian yang keempat, mahir menulis. Mahir membaca dan mengungkapkan itu sama, ya. Kemudian yang ketiga, mahir menulis, dan yang keempat, mahir berbicara, ya, menggunakan bahasa Arab. Maka tahap awal ketika kita belajar bahasa Arab adalah dengan mahir mendengar. Kita disebut sudah mahir mendengar ketika kita bisa mengulang, ya, kita bisa mengulang kosakata yang diungkapkan atau diucapkan oleh guru, kita bisa ulang kembali. Contohnya, Bapak sebutkan tanpa menengok buku, ya, Bapak sebutkan kitabun. Lalu kalian mendengar dan mengucapkan kembali kata kitabun. Maka kalian sudah disebut mahir mendengar. Oke. Nah, jadi ini kegiatan bersama guru, ma'al ustaz. Jadi yang pertama kegiatan istima' bersama guru. Isma' jayidan wa'a'id. Ya, isma' artinya dengarkanlah, jayidan baik-baik, wa'a'id dan ulangilah. Ya, ini perintahnya. Oke, lanjut halaman 5. Oke, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca gambarnya, ada apanya ya. Darsul akhlaq. Ya. Darsul akhlaq. Ya, akhlaq. Huruf terakhirnya boleh kita sukunkan, ya. Kemudian darsul fiqh. Ya. Qafnya sukun, hanya juga sukun. Darsul fiqh. Pelajaran fikih. Darsul lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Darsul riyadah, pelajaran PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan. Darsul tarikh, pelajaran sejarah. Darsul hadis, pelajaran hadis. Jadi nanti ini Anda baca di rumah, diulang-ulang, ya. Ya. Mulai dari 6 kosakata ini dari awal, darsul akhlak, darsul fiqh, darsul lughatul arabiyyah, darsul riyadah, darsul tarikh, darsul hadis. Nah, dibaca dengan cara yang baik, ya, yang benar, seperti yang Bapak contohkan tadi. Kemudian di sini di halaman 6, ya. Kegiatan ma'as shadiq, kegiatan bersama teman. Nah, ini kegiatan kalau belajar di dalam kelas, ya, ini tidak bisa kita praktekkan. Langsung ke ma'al walid, kegiatan bersama orang tua. Jadi nanti ini tugas untuk di rumah. Orang tua membaca kalimat pada materi al-istima', ya, materi yang ini, ya. Jadi nanti orang tua kamu membacakan, umpamanya orang tua membacakan darsul akhlaq, lalu kamu mengulang. Kemudian anak menirukan bacaannya. Jadi seperti itu, ya. Nanti orang tua mengulang darsul akhlak, lalu kamu mengikuti darsul akhlak sampai selesai. Nah, kemudian sudah selesai, nanti isi di bukunya an-natijah. Nilai ini Bapak yang ngasih. Tauqi'ul walid, paraf orang tua, tanda tangan orang tua. Nanti minta tanda tangan orang tuanya kalau sudah dilaksanakan di rumah.
ya. Jadi ini tugas yang pertama untuk di rumah adalah minta orang tuamu untuk mengucapkan kosakata ini dari yang 6 ini, dari Darsul Akhlak sampai Darsul Hadis. Lalu kamu mengikutinya. Ya, nanti bubuhkan tanda tangan orang tua di sini. Kemudian supaya kalian juga pandai, mampu menulis, silahkan nanti tulis kosakatanya Darsul Akhlak, ya, bahasa Arabnya ke buku tulis dan tulis artinya di bawah. Arabnya dulu di atas Darsul Akhlak, tulis Arabnya di bawahnya. Dan ejaan Latinnya tidak perlu. Jadi cuma bahasa Arabnya, tulisan Arabnya Darsul Akhlak dan buat artinya di bawah. Akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak. Jadi itu saja ya. Jadi tugasnya ada 2. Tugas praktek bersama dengan orang tua. Orang tua yang membaca kosakata, lalu kamu mengulangnya kembali dari awal sampai hadis. Lalu tugas yang kedua menulis kosakata ini yang 6 ini dari awal sampai hadis sampai habis dengan terjemahannya atau artinya di buku tulis. Oke, untuk pekan ini materi pelajaran kita. Silakan dipraktekkan di rumah, dikerjakan bersama orang tuanya, ya. Lalu nanti hari Jumat yang akan datang silakan kumpulkan ke wali kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.